Pada zaman dahulu kala banget, wilayah Cina yang sangat luas terbagi menjadi 7 negara. Raja dari setiap negara tersebut memiliki ambisi yang sama, yaitu menyatukan wilayah Cina menjadi satu negara dan satu raja. Namun untuk mewujudkan semua itu, para raja harus saling serang. Mereka mengirim jenderal-jenderal terbaiknya untuk berperangan besar, di mana peperangan ini terjadi berulang-ulang kali selama lebih dari 500 tahun, dan belum ada yang bisa memenangkan perang besar tersebut. Sampai pada suatu hari ada sosok pemuda yang berasal dari desa kecil yang bercita-cita menjadi jenderal langit agung untuk menaklukkan perangan dari 7 negara tersebut. Dan dari sinilah cerita sosok pemuda itu dimulai. Pada 225 sebelum Masehi di wilayah kerajaan Qin, kita diperlihatkan 2 orang pria yang membawa beberapa anak yatim piatu untuk dijual menjadi budak. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan dari pasukan jenderal terbaik dari negara Qin. Dia adalah Jenderal Wang Qi. Tubuhnya yang gagah dan berwibawa membuat salah satu anak laki-laki yatim bernama Li Xin bersemangat. Ia lalu bercita-cita ingin menjadi jenderal agung langit seperti Wang Qi. Li Xin kemudian dijual ke salah satu warga di desa kecil bernama Wak Bagong. Di sana, Li Xin bertemu budak Wak Bagong lain yang bernama Pio. Xin dan Pio menjalani hari-harinya dengan memerkul kayu dan mencari kayu bakar di kebun. Selagi mencari kayu bakar, Pio mengajak Xin bertarung pedang menggunakan batang kayu. Pio mengatakan kepada Xin bahwa mulai sekarang kita akan bertarung sampai 10.000 kali. Jika kita sering bertarung pedang, maka kita bisa keluar dari perbudakan, bahkan bisa menjadi jenderal agung langit. Mendengar perkataan Pio, Xin pun menjadi bersemangat dan mulai bertarung pedang dengan Pio. Kayaknya sih 17 tahun kemudian, Pio dan Xin tumbuh menjadi pemuda yang ahli dalam teknik bertarung pedang. Dalam pertarungan kesekian ribu kalinya, Xin kalah dengan Pio karena ia melihat seorang pria asing yang dari tadi memperhatikan pertarungan mereka. Pria itu ternyata salah satu jenderal kerajaan Qin bernama Chen Wenju yang tertarik dengan teknik pedang yang keduanya miliki. Akan tetapi, Xin bersikap sombong dan memanggil jenderal itu sebagai Pak Tua. Ketika Chen Wenju pergi, mereka kembali ke rumah Wak Bagong dan mendapati bahwa Wak Bagong sedang tunduk-tunduk kepada Chen Wenju. Kedatangan Chen Wenju ke sini ternyata ingin membebaskan Pio sebagai budak dan mintanya bekerja di istana kerajaan Qin. Pio tentu saja menerima tawaran dari sang jenderal, tetapi ia minta jenderal agar mengajak Xin bersamanya karena teknik pedangnya setara dengan dirinya. Sayangnya, sang jenderal Chen Wenju hanya tertarik kepada Pio dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran emas ini. Setelah rombongan jenderal pergi, Xin minta Pio menerima tawaran tersebut dan tak usah memikirkan tentang dirinya karena suatu saat nanti Xin akan menyusul Pio ke istana. Keduanya lalu bertarung untuk terakhir kalinya, di mana dalam pertarungan itu Pio menyemangati Xin agar terus berlatih dan menggapai mimpinya menjadi jenderal langit agung. Setelah Pio pergi ke kerajaan, Xin kini berlatih sendirian. Ia juga membuat objek latihan berupa batang kayu dan batu sebagai kepalanya. Setiap hari Xin terus mengasah kekuatannya untuk membelah batu itu dengan pedang kayu. Ia juga menggotong lebih banyak kayu bakar dari kebun ke rumah Wak Bagong yang membuat Wak Bagong tercengang. Sampai pada suatu hari, Xin akhirnya menemukan sebuah teknik dan berhasil membelah batu hanya dengan pedang kayu. Hal ini terus saja membuat Xin bangga karena hanya dengan kayu saja ia bisa membelah batu, apalagi dengan sebuah pedang logam. Pada suatu malam saat Xin sedang bobo, ia ditetangi Pio yang memakai baju raja dan terluka parah akibat tusukan pedang. Pio memberitahu Xin bahwa adik dari Raja Qin bernama Cheng Jiao melakukan pemberontakan untuk mengambil alih tahta kerajaan, dan tidak lama lagi pasukan dari Cheng Jiao akan datang untuk menemukan Pio. Sebelum wafat, Pio memberi permintaan yang harus Xin penuhi, yaitu pergi ke sebuah tempat di peta. Namun Xin menolaknya dan akan menghadapi pasukan yang telah mencelakai Pio. Pio lalu mengatakan, meskipun nantinya aku telah tiada, aku akan terus bersamamu. Maka dari itu, kerjalah mimpimu menjadi jenderal langit agung, dan bawalah aku meraih mimpi tersebut. Setelah Pio meninggal, Xin akhirnya memenuhi permintaannya. Ia mengambil pedang milik Pio dan pergi ke sebuah tempat di peta yang Pio berikan. Gak lama setelah Xin pergi, pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Zhou Ji datang.
Saat Zoji memeriksa jasad Pio, ia didatangi 3 warga yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab dengan baik, Zoji malah mengakhiri 3 warga tersebut dengan 1 kali tebasan. Zoji lalu menyuruh pembunuh bayaran bernama Zhou Xiong untuk membakar desa ini dan mencari keberadaan Raja Qin yang berhasil melarikan diri. Shin yang masih dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh preman alang-alang yang bekerjasama dengan salah satu orang gunung yang berpakaian seperti burung hantu. Karena tak memiliki waktu banyak, Shin pun menyerang para preman itu dan berhasil mengalahkan mereka hanya dengan selongkrong pedang. Shin akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu di gubuk kecil di bawah tebing. Di dalam gubuk itu, Shin bertemu dengan Pio yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, gaya dan cara berbicara Pio berbeda, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Ying Sheng atau Raja Qin yang sesungguhnya. Di waktu yang sama, mereka tiba-tiba diserang oleh assassin Zhu Xiong. Ying Sheng dan Yu Xiong lalu bertarung sambil mengungkapkan tentang pemalsuan raja yang menggunakan rakyat jelata bernama Pio untuk menggantikan posisi Raja Yin Sheng karena mirip. Dari sinilah Shin sadar bahwa alasan Pio dibawa ke istana yaitu untuk menggantikan posisi Yin Sheng saat pemberontakan sedang terjadi. Shin pun menjadi murka dan berniat untuk mengakhiri Yin Sheng karena telah membuat Pio terbunuh. Namun sebelum itu Shin akan melawan Yu Xiong terlebih dahulu. Keduanya lalu bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut Shin berhasil mengalahkan Su dengan membelah bahunya. Setelah itu, Su dieksekusi oleh Ying Sheng dengan pedangnya. Shin dan Sheng kemudian menemukan bahwa desa asal Shin telah dibakar. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Cheng Jiao. Akan tapi mereka malah bertemu dengan orang berpakaian burung hantu sebelumnya yang ternyata adalah seorang wanita bernama He Liao Diao. Diao lalu menawarkan Zheng jalan pintas asalkan ia mau memberinya harta. Zheng pun setuju dan ketiganya pergi ke sebuah goa yang aman dari kejaran musuh. Di dalam goa, Shin lagi-lagi menyalahkan Zheng atas kematian Pio. Namun, Ying Sheng mengungkapkan bahwa sebenarnya Pio sendirilah yang menerima tawaran menjadi raja palsu. Ia tahu kalau dirinya akan mati dan menyuruh Raja Zheng pergi ke suatu tempat untuk mempertemukannya dengan Shin. Sehingga Raja Zheng bisa mendapat perlindungan dari Shin dan Shin akan mendapatkan imbalan berupa menjadi seorang jenderal nantinya. Mengetahui bahwa kematian Pio adalah keputusannya sendiri, Shin pun kembali bersemangat untuk meraih mimpinya dan mengabulkan keinginan Pio. Raja Ying Sheng kemudian menyampaikan rencana pelariannya, yaitu pergi ke wilayah kerajaan manusia gunung dan bertemu dengan Jenderal Chan Wenju di sana. Sementara itu di kerajaan Qin, adik Ying Sheng yaitu Cheng Jiao telah mengambil alih tahta kerajaan. Ia memerintahkan para jenderalnya dan penasihat kerajaan bernama Jisi untuk membawa kelapa Yin Sheng dan juga kelapa Jenderal Chen Wenju yang telah bersekutu dengan Sheng. Di waktu yang sama, Cheng Jiao kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jenderal Langit Agung Wang Qi. Kedatangannya ke sini untuk memberikan kelapa Jenderal Chen Wenju yang berhasil ia kalahkan saat membawa Raja Yin Sheng pergi di wilayah barat. Akan tapi Jisi mencurigai bahwa kelapa itu bukan kelapa Chen Wenju karena wajahnya telah rusak. Wang Qi lalu mengutarakan pendapatnya kalau dirinya ingin membantu Cheng Jiao asalkan Cheng memberikan wilayah Cheng Wenju kepada dirinya. Cheng pun setuju karena bagaimanapun juga Jenderal Langit Agung masih bisa dimanfaatkan. Di tempat lain, Raja Ying Sheng, Shin dan Dio masih melanjutkan perjalanannya menuju wilayah kerajaan manusia gunung. Ketika mereka melewati hutan bambu, mereka diserang oleh pembunuh bayaran bernama Muta yang ingin mengakhiri Raja Yin Sheng dengan tulupan beracun. Namun tentu saja itu tidak mudah karena Muta harus menghadapi Shin terlebih dahulu. Dalam pertarungan antara Shin dan Muta, Shin hampir dikalahkan oleh Muta karena ia memiliki ilmu muter-muter. Akan tapi Shin langsung membeli Windtalker dan menyerang Muta secara brutal. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Shin dengan meneges gulu Muta. Namun sayangnya Shin terkena tulupan beracun yang membuatnya jatuh pingsan.
起きたか。 Xin kemudian terbangun di sebuah tempat yang pernah dijadikan Raja Qin terdahulu untuk melakukan pertemuan dengan Raja Gunung. Di sini, Zheng lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Cheng Jiao bisa bertikai meskipun kakak beradik. Jadi ternyata Zheng dan Cheng berbeda ibu, di mana ibu Zheng seorang penari yang menikah dengan Raja Qin, sedang ibu Cheng seorang bangsawan yang menikah dengan Raja Qin juga. Setelah Raja Qin meninggal, tahtanya diwariskan ke Zheng yang membuat Cheng merasa iri. Tetapi waktu itu Zheng masih berumur 13 tahun, jadi ia harus digantikan sementara oleh konselir kerajaan bernama Lu Buwei. Namun tepat 1 minggu yang lalu saat Lu Buwei mengunjungi negara tetangga, Cheng Jiao melakukan pemberontakan untuk mengakhiri Ying Zheng dan menggantikan posisinya sebagai raja. Untung saja sebelum pemberontakan terjadi, Jenderal Chan Wenju membawakan Pio untuk menggantikan posisinya sehingga Raja Ying Zheng masih hidup sampai saat ini. Di saat mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba 3 lusin tentara datang mengepung mereka. Tapi ternyata tentara itu bukan musuh, melainkan pasukan dari Jenderal Chan Wenju yang masih hidup. Artinya, kelapa yang dibawa oleh Jenderal Langit Agung bukanlah kelapa Chen Wen. Sementara itu di kerajaan, Cheng Jiao menghadap ke para tentara kerajaan Qin yang jumlahnya sekitar 80.000 tentara. Cheng Jiao lalu mengumumkan kepada para tentaranya bahwa sekarang dirinya menjadi seorang raja menggantikan Ying Zheng. Kita kembali ke Raja Ying Zheng dan pasukannya, di mana Jenderal Chan Wenju menceritakan bagaimana Pio berubah menjadi seorang raja yang sesungguhnya ketika bertugas mengalihkan perhatian para musuh. Ia memberikan strategi dan bersorak untuk pertempuran, sampai akhirnya Pio memisahkan diri dari pasukan Chen Wen dan menyuruhnya untuk melindungi Raja Ying Zheng. Dikarenakan pasukan Chen Wenju sekarang sangat sedikit, Raja Zheng pun berencana pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan. Akan tapi cara ini agak sulit karena 500 tahun yang lalu Raja Qin terdahulu mengkhianati kerajaan gunung setelah bersekutu untuk merebutkan wilayah. 魏に遠征中の呂不韋殿しかいない。その時呂不韋は秦国の民のためにも。 Singkat cerita, sesampainya di wilayah kerajaan gunung, mereka dihadang oleh tentara orang gunung. Raja Zheng lalu mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Raja Gunung untuk negosiasi. Mereka akhirnya mendapatkan restu dan dibawa ke kerajaan yang terletak di Bukit Bebatuan. Di sana, Raja Ying Zheng menghadap Raja Gunung bernama Yang Duanhe untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan Cheng Jiao. Raja Gunung tentu saja menolak, begitu juga dengan sesepuh lainnya, karena Raja Qin terdahulu telah membunuh orang-orang gunung setelah mencapai tujuannya. Mengetahui hal itu, Ying Zheng pun menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan semua perbatasan negara sehingga 7 negara di wilayah Cina akan saling serang. Ying Zheng lalu mengajak Yang Duanhe untuk bekerjasama dalam sebuah perangan yang sampai saat ini belum ada yang bisa melakukannya, yaitu perang untuk menyatukan kembali wilayah Cina menjadi satu. Jika ini berhasil, maka Raja Gunung dan Raja Qin akan menguasai Cina bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Raja Yang Duanhe pun setuju. Ia lalu membuka topengnya dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang kimochi. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyerang pasukan Cheng Jiao, di mana Raja Zheng dan lainnya akan menyamar sebagai orang gunung dan berpura-pura membuat aliansi dengan Raja Cheng Jiao. Jika Cheng Jiao menyetujui dan membiarkan mereka masuk, maka dari situlah mereka harus menyerang pasukan Cheng Jiao yang ada di dalam istana tanpa melawan 80.000 pasukan di luar. Setelah rencana tertata rapi, Yang Duanyao, Ying Zheng, Xin, Chan Wen, Dio, dan 3.000 pasukannya mendatangi kerajaan Qin sebagai orang gunung. Penasehat Jisi sangat terkejut dengan kedatangan orang gunung yang ingin bersekutu dengan mereka. Jisi dan Cheng Jiao benar-benar senang dan berharap bisa menangkan perang melawan konselir Lu Due yang akan datang 1 minggu lagi. Jisi kemudian membiarkan Yang Duanhe masuk dan hanya diperbolehkan membawa 30 pasukan saja. Setelah Yang Duan, Ying Zheng, Xin dan lainnya masuk, mereka langsung melakukan serangan kepada pasukan Cheng Jiao.
Mereka kemudian membagi tugas. Ying Sheng dan Yang Duan bertugas menyerang pasukan melalui jalan terbuka, sedangkan Xin, Dio, dan sebagian pasukan menyusup ke dalam ruang bawah tanah untuk masuk ke ruangan Cheng Jiao berada. Saat sebagian orang gunung mulai melakukan serangan, mereka dihujani anak panah dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Wei Xing. Wei Xing terlihat sangat senang karena pasukan orang gunung dengan mudah dikalahkan oleh anak panah. Namun, beberapa saat kemudian, orang-orang gunung itu bangkit kembali dan menyerang barisan tentara di pintu halaman. Sementara di bawah ruang bawah tanah, Xin bertemu dengan Zhao Qi yang menggunakan satu gerakan saja untuk menjatuhkan 3 orang gunung. Xin dan yang lainnya kemudian mulai melakukan pertempuran melawan tentara musuh. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh bertubuh besar bernama Lang Kai muncul. Pukulan Lang Kai sangat kuat yang membuat Xin dan pasukan lainnya kewalahan melawannya. Sampai akhirnya, Xin menggunakan teknik dengkul kopong dan berhasil menewaskan Lang Kai. Di luar, Ying Sheng, Yang Duanhe, dan Jenderal Chen Wenju terlihat berjuang keras untuk mengalahkan pasukan musuh. Ying Sheng lalu berpidato yang akhirnya berhasil membuat pasukannya kembali membara. Sementara itu, Xin dan lainnya sampai di ruangan istana. Di sana mereka dihadapkan dengan Zhao Qi yang dengan mudah mengalahkan orang gunung serta Xin. Tangan kanan Chen Wenju bernama Bi lalu mencoba menyerang Zhao Qi, tetapi ia kalah dan mendapatkan luka parah oleh Zhao Qi. Zhao Qi kemudian meremehkan Xin karena memiliki mimpi menjadi seorang jenderal, sedangkan kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Saat Zhao Qi hendak mengeksekusi Xin, Xin menangkis pedang Zhao dan menendangnya sampai terpental jauh. Xin lalu mengatakan bahwa mimpi itu penting karena mimpi adalah mimpi yang akan menjadi mimpi ketika mimpi itu memiliki mimpi. Xin kemudian menggunakan teknik membelah batu dan akhirnya berhasil mengakhiri Zhao Qi dengan teknik tersebut. Setelah itu, penasihat Jisi mencoba menyerang Diao, tetapi Diao lebih dulu menulup si Ji dengan tulupan beracun. Si Ji kemudian menusukkan belatinya ke tubuh Diao yang membuat Xin marah dan mengakhiri hidup si Ji. Tapi beruntung saja, Diao berhasil selamat karena tubuhnya dilapisi rompi baja. Raja Cheng Jiao lalu keluar dari istana, di mana ia dihajar habis-habisan oleh Ying Sheng karena telah merebut tahtanya dan melakukan pemberontakan yang membuat nyawa tak bersalah harus bersalah. Menyadari Ying Sheng mengambil kembali kerajaannya, Jenderal Wei Xing pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Ying Sheng. Akan tapi di waktu yang sama, ia dikepung oleh Jenderal Langit Agung Wang Qi dan pasukannya. Jenderal Wang Qi lalu menanyakan tujuan Ying Sheng setelah mendapatkan tahtanya kembali. Ying Sheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi satu-satunya raja di Cina dan minta bantuan orang gunung untuk mewujudkannya. Jenderal Wang Qi tentu saja terkejut dengan tujuan Ying Sheng, tetapi ia tidak dapat ikut campur lagi dalam urusan kerajaan karena dirinya sudah lama pensiun menjadi jenderal dan sekarang menjadi jenderal agung tak bertuan. Kayaknya sih gitu. Wei Xing lalu menyuruh pasukannya untuk menyerang Wang Qi, tetapi mereka langsung kalah telak dengan ayunan dari tombak Wang Qi. Wei Xing akhirnya turun tangan untuk mengalahkan Wang Qi, tetapi ia lebih dulu dieksekusi oleh Xin yang sangat mengidolakan Jenderal Wang Qi. Singkat cerita, setelah perang dimenangkan oleh Ying Xing, Xin mengatakan kepada Sheng bahwa dirinya akan menjadi Jenderal Langit Agung dengan meraih gelar demi gelar dan akan membantu Ying Sheng dalam menyatukan kembali wilayah Cina. Film pun bersambung.